Yohanes bab 6 ayat 44 sampai 51. Bersama Rere, Rendra di Salatiga dengan Feby di Surabaya. Saudara-saudari pencinta Sabda Allah yang terkasih, kita berjumpa lagi dalam Gema Santuan Luciansen edisi Kamis 5 Mei 2022. Hari ini kita akan merenungkan Injil Yohanes bab 6 ayat 44 sampai 51. Saudara-saudari yang terkasih, makanan adalah kebutuhan pokok manusia. Tidak seorang pun yang dapat memungkiri kebenaran ini. Dengan makanan, tubuh manusia tumbuh menjadi besar, sehat dan kuat. Tanpa makanan, manusia menjadi sakit-sakitan, lemah, dan pada akhirnya mati. Begitu juga dengan kehidupan rohani manusia. Tanpa makanan rohani, jiwa manusia pelan-pelan akan sakit, lemah, lalu mati. Dengan makanan rohani, jiwa manusia semakin bertumbuh, semakin berbuah, kuat, dan tetap hidup. Itulah sebabnya, kepada orang-orang yang telah mengikuti Yesus, karena mereka telah makan dari roti yang diberikannya, Ia berkata, "Akulah roti hidup yang turun dari surga." Yesus membawa orang-orang dari makanan jasmani, roti yang diberikan untuk mengenyangkan lapar mereka, kepada makanan rohani, yaitu roti dari surga, dagingnya sendiri yang Ia berikan agar mereka hidup. Tembok-temboknya penuh dengan paku, baru dipakai pameran seni rupa. Tiada yang dapat datang kepadaku jika dia tak ditarik oleh Bapa. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus memberikan roti kepada para murid sebagai tubuhnya. "Inilah tubuhku, ambillah dan makanlah." Begitu juga dalam Injil hari ini. Yesus kemudian menyatakan bahwa roti hidup yang turun dari surga tidak lagi sama seperti roti yang dimakan oleh nenek moyang mereka di padang gurun atau yang disebut dengan mana, tetapi dagingnya sendiri, tubuhnya sendiri, supaya dunia punya keris sampai beberapa bilah. Hanya satu yang sering diberi dupa. Hanya Dia yang datang dari Allah. Dialah yang pernah melihat Bapa. Saudara-saudari yang terkasih, pemberian diri Yesus melalui tubuhnya atau dagingnya kita kenangkan dan kita hadirkan kembali dalam perayaan Ekaristi. Dalam perayaan yang amat suci itu, sekali lagi kita mendengar kata-kata Yesus, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Kita diingatkan kembali akan peristiwa malam terakhir, ketika Yesus mengambil roti dan memberikannya kepada para murid. Roti yang diberikan bukan lagi roti biasa, tetapi tubuhnya sendiri. Ia memberikan tubuhnya kepada kita, agar kehidupan rohani kita semakin bertumbuh, hidup, dan berbuah banyak. Mengisi libur justru ke toko buku. Lihat buku-buku sudah bahagia.
diberikan untuk hidup dunia. Saudara-saudari yang terkasih, menghadiri perayaan Ekaristi adalah sebuah kewajiban iman agar hidup rohani kita bertumbuh. Tetapi kita tidak cukup merayakannya, kita harus menghidupinya. Kita harus menjadi manusia-manusia ekaristis yang juga menghidupi dan memberikan diri kepada orang lain, sebagaimana Yesus memberikan diri kepada kita agar kita hidup. Seorang imam yang merayakan Ekaristi dan menghidupinya menunjukkan pemberian diri melalui kedekatan dengan umat, kasih yang tak bersyarat, serta pelayanan yang murah hati. Sebagai bapa dan ibu dalam keluarga, umat awam, kita juga diminta untuk memberikan diri setelah kita merayakan Ekaristi, yaitu melalui kehadiran, pengertian, pemahaman, persaudaraan, dan juga memberikan apa yang kita miliki kepada orang-orang yang paling dekat, agar mereka boleh hidup dan mengalami kebahagiaan. Ekaristi tanpa pemberian diri hanyalah sebuah perayaan. Ekaristi mencapai puncaknya ketika kita mengimaninya dengan memberikan diri kita bagi orang lain supaya mereka juga hidup. Salam kasih dalam Sang Sabda. Saya Romo Yonasunung, SVD. Tuhan memberkati. Benedictio Dei Omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maneat semper. Amen. Semangat pagi, selamat bertekun dalam berdoa Rosario, sambil bertekun pula mengikuti perayaan Ekaristi. Salam seroja berkah dalam. Terima kasih. Dadah. Terima kasih, berkah dalam.